Seorang hacker ditangkap unit cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Sulsel. Hacker itu diketahui berinisial BS, alias Bams, 29 tahun, warga yang beralamat di Jalan Batuaraya, Makassar. Wadir Krimsus Polda Sulsel, AKBP Gani Alamsyah mengatakan, Bams melancarkan peretasan sejak 2 tahun terakhir. Bams bersama beberapa komplotannya, melancarkan peretasan dengan menyerah beberapa situs website. Ada sebagai pengumpul dan pencari data korban, yang berupa list email dan nomor telepon korban, dengan cara peretasan, proses dump. Setelah database korban ditemukan, kata Gani, selanjutnya dilakukan proses filter database, dengan cara memisahkan data, sesuai negara masing-masing. Dan setelah difilter, divalidasi menggunakan tools dan selanjutnya, dilakukan proses spam. Hasil peretasan itu, terang Gani, pelaku berhasil mengambil beberapa isi saldo ATM korbannya. Pihaknya pun mengaku masih menghitung secara detail jumlah kerugian para korban. Bams pun dikenakan Pasal 46 Ayat 2, Yungto Pasal Ayat 2, Undang-Undang Nomor 19, Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi transaksi elektronik, dengan ancaman 7 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, merilis kegiatan yang sudah kami laksanakan oleh Direktorat Kriminal Khusus, dalam hal ini dari Subdit Tindak Pidana Cyber, Subdit 5, Polda Sulsel. Dalam hal ini rekan-rekan dari Subdit 5 Cyber Polda Sulsel melakukan upaya pengungkapan kasus yang biasa disebut dengan carding, di mana kegiatan ini kurang lebih terdeteksi oleh teman-teman Cyber Polda Sulsel terhadap pelaku setelah dilakukan beberapa upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap orangnya sendiri dan barang bukti yang ada. Kurang lebih diperkirakan tersangka sudah melakukan kegiatan tersebut kurang lebih 2 tahun yang bisa teridentifikasi. Baik, adapun kronologis kegiatan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan dari cyber adalah dugaan tindak pidana di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dengan pasal 46 ayat 2 junto pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor tahun 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara sebanyak 7 tahun. Adapun tersangka atas nama BS alias Bams, umur 29 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Makassar, Kelurahan Batua, Manggala, Makassar. Adapun kronologis yang sudah diungkap oleh rekan-rekan cyber adalah pelaku semenjak tahun 2020 sesuai dengan apa yang ditemukan di dalam barang bukti dan pengakuan dari tersangka, bahwasanya pelaku dari sejak database sudah terkumpul oleh para tersangka, mereka akan melakukan filterisasi mana-mana saja korban-korban yang dengan mudah untuk dilakukan hal tersebut sehingga para korban bisa ikut di dalam kegiatan mereka. Karena ada beberapa hal yang dimana para korban dan mungkin karena akses yang tertutup oleh sistem yang berada di masing-masing pemilik ataupun sistem yang ada yang dimiliki oleh para calon korban. Selanjutnya dengan beberapa kegiatan yang dilakukan mereka setelah bahannya seluruhnya siap termasuk di dalamnya data yang dimaksud tadi, para pelaku akan
melakukan penebaran jebakan berupa skimmage atau halaman palsu. Kalau kita dengar teman-teman pernah meliput berkenaan dengan APK yang kemarin, hampir sama dengan modus seperti itu dari pengakuan yang saya tanyakan kepada para penyidik, hampir demikian, di mana halaman tersebut di cloning oleh para tersangka, dan apabila korban masuk di dalam sana, maka seperti biasa di dalam penggunaan aplikasi akan ditanyakan seluruh data dan segala macam, termasuk di dalamnya data keuangan, rekening dan lain-lain sebagainya. Dan ini sebenarnya adalah kamuflase dari para tersangka. Setelah mendapatkan itu, sehingga data yang dimiliki oleh para korban sudah dipegang oleh para tersangka. Dengan mudah mereka akan melakukan hal-hal yang mereka inginkan, entah itu mengambil atau memindahkan dan lain-lain sebagainya. Adapun beberapa, saya tidak akan sebutkan komplotan mereka di dalam satu dalam kegiatan ini, karena ada beberapa, masih banyak, ada beberapa korban yang atau lagi para pelaku yang kita harus ungkap. Tapi yang pasti ini adalah kejahatan yang bersama-sama, di mana yang di belakang ini adalah seorang pembelinya, penggunanya. Kalau teman-teman buka berita sebelumnya di Jawa Timur, khususnya Polda Jawa Timur sudah melakukan pengungkapan, itu bagian atasnya, teratas di dalam kegiatan carding ini. Tersangka yang di belakang kita ini adalah penggunanya, tapi sudah banyak jadi korban. Tapi setelah kami